Komputer merupakan sebuah teknologi yang hampir digunakan dalam segala bidang pekerjaan. Contohnya seperti bidang pendidikan, kedokteran, pertahanan, dan masih banyak lagi. Namun, bagaimana sih sejarah dari komputer itu sendiri? Dalam perkembangannya, komputer sendiri memiliki 5 generasi yang berbeda. Dimulai pada tahun 1940, komputer bernama Z3 berhasil diciptakan oleh seorang ilmuwan Jerman yang bernama Konrad Zuse. Komputer ini digunakan untuk mendesain aerodinamika pesawat tempur Jerman. Namun sayang, komputer tersebut hancur akibat serangan bom sekutu. Beralih ke pihak sekutu, pada tahun 1943, sebuah komputer bernama Colossus berhasil diciptakan oleh Tommy Flowers. Komputer besar ini dapat meretas strategi perang Jerman hanya dalam hitungan jam loh. Colossus juga dipercaya telah membawa kemenangan sekutu pada Perang Dunia Kedua oleh sejumlah ilmuwan. Mulai dari sinilah banyak perusahaan yang akhirnya ikut mengembangkan teknologi komputer. Hingga akhirnya memasuki generasi kedua, di mana vaksin tube dalam komputer mulai tergantikan oleh transistor. Komputer pertama yang menggunakan teknologi transistor ini bernama UNIVAC Lord, yang difungsikan untuk simulasi hidrodinamika senjata nuklir. Namun seiring berjalannya waktu, peneliti akhirnya menemukan kelemahan dari transistor yang dapat merusak komponen dalam komputer loh. Dan pada generasi ketiga, terciptalah semikonduktor sebagai sebuah solusi yang dibuat oleh Robert Noyce. Komputer yang telah mengaplikasikan komponen ini disebut juga sebagai mini komputer karena ukurannya yang jauh lebih kecil daripada generasi sebelumnya. Tidak berhenti sampai di sana, pada generasi yang keempat, ilmuwan terus mengembangkan komputer hingga terciptalah sebuah komputer yang bernama Very Large Scale Integration atau VLSI, yang di dalamnya terdapat ratusan transistor. Komponen tersebut digunakan pada komputer sehingga membuat komputer lebih mudah diproduksi karena tidak melibatkan banyak komponen, dan selain itu, harga komponen juga akan lebih terjangkau. Turunnya harga komputer yang sangat drastis berhasil membuat penjualan komputer meningkat sangat pesat dari tahun ke tahun. Hingga pada akhirnya, pada tahun 1983, majalah Time menobatkan komputer sebagai sebuah solusi yang paling berpengaruh di masa itu. Memasuki generasi kelima, perkembangan komputer masih terus berlanjut. Tepatnya lagi, sekarang para ilmuwan sedang mencoba mengembangkan komputer yang dapat memiliki pikiran layaknya manusia. Dan mungkin komputer-komputer pada film fiksi pun bisa terrealisasi dalam kehidupan kita nantinya. Kali ini kita akan memasuki materi pertama yang membahas tentang prinsip dan cara kerja komputer. Tujuan pembelajaran kali ini adalah dapat menjelaskan tentang prinsip dan cara kerja komputer. Nah, seperti inilah konsep dasar kerja komputer. Pertama, ada user yang memasukkan perintah. Input device yang digunakan user untuk memasukkan perintah. CPU melakukan pengolahan data menjadi informasi. Output device menampilkan hasil pengolahan data berupa informasi. Dan akhirnya, informasi hasil pengolahan data diterima oleh user. Perhatikan penjelasan berikut ini. Ketika kamu mengklik tombol pada mouse, mouse akan mengirim informasi kepada komputer tentang posisinya. Ketika klikan mouse itu diterima, maka akan dihandle oleh BIOS. BIOS ini bertindak seperti mata, telinga, mulut, dan tangan dari komputer. BIOS ini menyediakan jalan untuk berinterpesi dengan environment, tapi juga berfungsi sebagai buffer yang menjaga CPU supaya tidak terlalu panas oleh distraction. Dalam hal ini, IO System memutuskan bahwa klikan pada mouse cukup penting.
Jadi, IOS sistem tadi menggenerate interact pada CPU. Kerja CPU adalah men-teaching instruksi dari memori dan mengeksekusinya. Ketika kamu mengetik dengan sangat cepat seperti 60 kata per menit, CPU men-teaching dan mengeksekusi benar instruksi per detik. Instruksi untuk memindahkan kursor pada layar untuk menjalankannya pada desktop, internet, memanage file di hard disk, dan masih banyak perintah lainnya. CPU komputer adalah multitafsir, program untuk semua yang CPU lakukan, khususnya program pada mouse, jam, internet, radio, dan huruf yang dikirimkan keyboard. Masing-masing program ini dibuat dan ditulis oleh manusia dengan bahasa pemrograman yang diminati manusia, seperti Java, C++, atau Python. Lalu program itu dikonvert menjadi lebih kecil dan menyimpan dalam bentuk bit 1 dan 0 dalam memori. Ketika CPU melihat pada address di mana program disimpan dan mengirim request pada memori subsistem untuk menginstruksi yang tersimpan di sana. Instruksi yang dieksekusi dengan cepat, tapi ini bukan yang akhir, karena CPU mempelajari bahwa perintah mouse tidak hanya tentang gerak tetapi tentang mengklik tombol yang ada di layar. Dan dapat dikatakan bahwa banyak program terlibat akan sebelum pada tombol pada sistem ditekan. Jadi, hanya contoh sederhana mengklik mouse berarti mengunjungi seluruh komponen penting dalam arsitektur komputer, seperti periferal, BIOS, memori, dan masih lainnya. Oke kawan-kawan, itulah proses cara kerja komputer.